Ikan bandeng merupakan ikan konsumsi yang telah dikenal sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, Sulawesi, Aceh, dan Kalimantan. Ikan bandeng sangat mudah dipelihara di perairan dari tawar sampai payau. Ikan dengan cita rasa yang khas ini merupakan ikan yang sangat terjangkau oleh konsumen di segala lapisan ekonomi. Kemajuan bidang pengolahan dan pemasaran, permintaan ikan telah terjadi peningkatan yang nyata. Olahan ikan bandeng di pasaran dijumpai dalam bentuk ikan bandeng asap, presto, otak-otak, dan sebagainya. Benih ikan nener, gelondongan, dan ikan konsumsi. Budidaya ikan bandeng secara umum dilakukan oleh pembudidaya menggunakan teknologi sederhana, sehingga produksi yang dihasilkan juga sangat sedikit. Budidaya ikan bandeng belum menjadi usaha utama keluarga karena hasilnya tidak mencukupi bagi kebutuhan pembudidaya. Budidaya ikan bandeng secara umum masih menggantungkan sepenuhnya dengan menggunakan pakan alami. Namun demikian, budidaya ikan bandeng memiliki peluang keberhasilan panen sangat tinggi dibandingkan dengan budidaya udang. Budidaya ikan bandeng membutuhkan sedikitnya 2 petakan, yaitu petak peneneran dan pembesaran. Beberapa petambak memiliki petak penggelondongan. Petak peneneran digunakan untuk memelihara nener bandeng yang masih transparan hingga seukuran batang kayu korek api, 30 hari pemeliharaan. Petak penggelondongan digunakan memelihara gelondongan kecil menjadi gelondongan besar, 30 hari pemeliharaan. Petak pembesaran digunakan untuk memelihara gelondongan menjadi ikan konsumsi, 90 hari pemeliharaan. Pintu air berfungsi sebagai penyalur air masuk dan keluar tambak, umumnya terbuat dari kayu. Sistem budidaya. Persiapan tambak dilakukan pengeringan dasar tambak hingga tanah dasar kering, membersihkan hama siput dengan cara aplikasi pestisida yang diizinkan atau memungut secara manual. Pemupukan dasar dilakukan pemupukan dengan TSP urea ditaburkan pada tanah yang basah dan selanjutnya dilakukan pengisian air sampai 10 untuk 7 hari lamanya. Penebaran gelondongan. Gelondongan ukuran 5 hingga 7 cm ditebar sebanyak 6.000 ekor per hektar pada pagi hari untuk menghindari stres. Pemupukan susulan. Pemupukan susulan dilakukan setiap 2 minggu sekali untuk mempertahankan ketersediaan pakan alami. Lama pemeliharaan. Selama 1 hingga 1,5 bulan dipelihara tanpa menggunakan pakan buatan atau formulasi. Feeding management. Saat pemberian pakan, ikan bandeng setelah mencapai berat 60 hingga 70 gram mulai diberikan pakan buatan atau formula. Pakan buatan disarankan menggunakan protein rendah 14 hingga 16% dengan harga lebih murah. Aplikasi enzim. Pakan harus dicampur dengan enzim untuk meningkatkan kecernaan dan meningkatkan efisiensi. Aplikasi enzim dengan dosis 5 gram per 20 kg pakan. Enzim dilarutkan dalam air, kemudian dilapiskan ke pakan buatan setiap pemberian pakan. Pemberian pakan. Pemberian pakan dilakukan sehari sekali dengan dosis 3 hingga 5% dari biomasa ikan. Dilakukan antara jam 12 hingga 13 siang. Water management. Pemeliharaan ikan bandeng pada salinitas medium rendah sampai dengan 15 gram per liter mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Hal ini dikarenakan proses osmoregulasi ikan bandeng yang sangat sesuai. Pengaturan air sangat penting dalam budidaya ikan bandeng. Pertumbuhan ikan selaras dengan penggantian air. Penggantian air dilakukan setiap waktu pasang melalui pintu air. Sedikitnya setiap minggu dapat dilakukan penggantian air baru langsung dari saluran terdekat. Sistem panen. Ukuran panen disesuaikan dengan pasar setempat, mulai dari 5 hingga 6 ekor per kilogram, 3 hingga 4 ekor per kilogram, 2 ekor per kilogram. Dalam sistem pemeliharaan ini ditargetkan ikan dipanen tatkala mencapai 2 hingga 3 ekor per kilogram
dengan harga jual yang menarik. Produksi dan keekonomian. Kegiatan budidaya seharusnya selalu memperhitungkan memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Berikut ini adalah hasil perhitungan budidaya ikan bandeng milik petambak di Desa Ujung Waktu, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Jepara. Budidaya ikan bandeng saat ini telah ditemukan cara lebih efisien sehingga perlu ditiru pembudidaya. Semula per hektar hanya mendapatkan 7 hingga 8 juta, sekarang dengan teknologi baru pendapatan dapat mencapai 26 juta per hektar. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.